Kalau tidak ada, dilanjutkan dari keluarga Mustafa Malang Raya. Silakan. Kami beri waktu 5 menit karena sebagian besar saudara kita belum melaksanakan sholat asar. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan perkenalan dan dilanjutkan sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya sama dengan yang di depan yang mulia Gus Zainal Abidin, di jajaran Mustafa juga di bagian Mustasyar paling nom. Kemudian di Naat Malang Raya kami wakil ketua tadi hadir bersama dengan Bapak Ketua Kiai Fathul Bari. Yang ingin kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang mulia di depan. Yang pertama kami sampaikan bahwasannya mohon penjelasan lebih detail terkait dengan nasab Aulia Tis'ah. Ya, nasab Aulia Tis'ah yang selama ini kami dari NAAT baik dari pusat yang alhamdulillah hari ini Bintar Zabidi juga hadir, tadi juga Mas Tuan Guru Sobirin juga hadir kayaknya. Nah, dari pusat NAAT sampai ke bawah ini orang urus menggaib bahasanya kayak gini. Kang pakai sama yang atas mau jalur kemana-kemana. Secara organisasi kami belum terlalu peduli dan mengklaim ini kemana-kemana jalurnya. Akan tetapi yang ke bawah adalah misi kami menyatukan yang terserah. Jadi jalur kami laki-laki perempuan didata semuanya, dan alhamdulillah jalur kiai-kiai di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah insya Allah 80% min Aulia Tis'ah itu. Nah, jadi penjelasan ini berawal dari karena mepetnya waktu. Nanti ada jawaban. Iya, sudah jawaban. Berterima kasih kepada pejuang yang dulu pergi dengan azmatnya atau azmatnya, dan disitulah kemudian muncul ini. Nah, terlebih daripada itu, kami di Malang Raya sungguh jauh berbeda dengan maaf yang berada di Madura, Kalimantan, dan juga terlebih Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hebat, mantep. Nah, di Malang ini dengan kehadiran Panjenengan ini sudah ramai pasti di belakang. Nah, selama ini kami Naat Malang Raya damai banget dengan para mulia kami. Para tokoh ini damai sekali dengan itu dan sama sekali tidak ada problem. Adapun satu dua, sehingga pertanyaan kami, kalau Panjenengan saat ini memegang busur panah berupa pengetahuan dan keilmuan terkait dengan nasab, sudahkah panah itu dididikkan pada pusat yang nyata sehingga tidak mana sembarangan, sehingga ketika nanti kena pada pusatnya, sehingga di situ selesai, tinggal ke bawahnya umat tidak jadi bingung. Misal kami sebut langsung, pernahkah duduk secara langsung atau tawajuh secara langsung bersama dengan mereka yang memusati keluarga Ba'alawi yang ada di Indonesia, dan bagaimana hasilnya? Inilah yang paling inti ini, bagaimana rahasia itu terjadi. Kemudian yang kedua, kalaulah memang ada, mohon mungkin ke depan alangkah lebih bijaknya ketika ada case, ada kasus di mana di Madura, di Malang, di Jawa Barat, Jawa Timur ada dengan klan-klan tertentu, apapun namanya, dan seterusnya, farm itu dengan kasus kriminalnya, mohon tidak disangkut pautkan dengan ini, karena jujur keluarga kami sendiri pun wakil sudah dimaling, akeh sudah dirampok, dan kami mungkin tidak akan terima kalau keluarga kami itu kemudian dinyatakan itu loh bagiri, itu loh bagiri juga tadi maling, itu loh koruptor dan lain sebagainya. Mungkin itu Yai yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, boleh. Betul. Baik, hadirin rahimakumullah. Kalau tadi sudah disampaikan ada pertanyaan, kalau yang dibanggakan itu nasab Alawi. Kalau saya itu yang saya banggakan Babinan. Beliau mbak saya ahli bencana. Selanjutnya sebelum ditanggapi oleh beliau bakarnya, kami akan memberikan sanggahan atau tanya. Kami persilahkan kepada guru kami, beliau yang mulia Ustaz Romli. Fadhilahul Rasul. Sebenarnya saya yang mau berdiri dengan dulu, saya tetap berdiri dulu karena saya pede. Karena ini perintah dari guru kami, maka saya akan salam dan saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Muhammad Rodin, kami alumni Pondok Sini. Saya produk lokal sini. Nurul Mutakin. Nurul Mutakin. Para kiai, para pemateri yang ada di depan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami ajukan jempol kepada panjenengan semua yang notabene adalah putra dari Wali Songo yang mengedepankan akhlak karimah. Mereka datang bukan membawa nasab tapi membawa akhlak karimah yang akhirnya Islam menyebar di tanah Jawa. Dan ini merupakan suatu keberhasilan yang telah ditanamkan oleh para pendahulu dengan metode tabul abad, tabul fakhri bil amal, tidak membanggakan kedua. Yang kedua, kami ingin mempertanyakan kepada Kiai Imanuddin karena tulisan beliau dan Pak Barat juga mengatakan bahwasanya nasab Alawi itu cacat dari segi mata rantai yang terputus, artinya ada satu mata rantai yang terputus, yaitu Syekh Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang tidak tercatat dalam buku nasab. Lalu analogi kami, bagaimana terus terang kami tidak punya kepentingan, kami tidak punya kepentingan karena kami bukan dari Alawi dan kami nasabnya pun belum jelas. Karena saya nggak tahu pakai saya siapa, jadi saya kenal siapa nggak tahu. Artinya saya di sini hanya tabayun, ingin klarifikasi. Kalau kita tarik benang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Muntasir Sama Rasul itu Ibnu Abbas mengatakan nasab Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai ila Adnan. Dan ini yang disepakati para ulama. Adapun nasab Rasulullah mulai atasnya Adnan sampai Nabi Ismail bin Ibrahim ada 30 mata rantai yang terputus dan tidak diketahui namanya. Tetapi dengan keterputusan nasab ini tidak menafikan atau mengiktolkan nasab Rasulullah untuk menyambut kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Kalau kita mau padukan bagaimana keterputusan nasab antara Ubaidillah Kahar bin Isa dengan Nabi Muhammad yang terputus 30 mata rantai yang terputus, apakah bisa disamakan dengan metodologi adillah disebut nasab? Salah satu penentuan nasab adalah as-sama wa sugro. Kalau sudah terkenal bahwasanya ini putranya ini, walaupun tidak tercatat dalam buku nasab, apakah ini bisa dibuat acuan untuk menetapkan nasab seseorang? Ini yang ingin saya tanyakan kepada Kiai Imanuddin. Terus terang, kami tidak punya kepentingan di sini, karena kami bukan keturunan Pak Nabi pun Pak Songo, karena saya belum jelas keturunannya. Tapi yang jelas saya keturunan Madura asli, saya lahir di Madura, saya lahir di Bangkalan, Kecamatan Kebanyak, dan saya sangat dekat dengan Bujuk Cendera. Zainal Abidin, Sunan Ampel. Kemudian awalnya kayak Mbak Betul naik lagi, yang pokok lagi dulu dari saya.
Tapi yang saya paling mengacungkan jempol, Yai Imam ini pendobrak, berani membuat suatu tesis yang sampai gegerno Habib se-Indonesia. Harusnya Yai Imam harusnya nggak lahir di badan, harusnya lahir di malam. Karena malah masih hebat. Mungkin hanya itu harusnya di malam, tapi penyelon nambah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah sampaikan secara langsung. Silakan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan baik dari Bapak Zainal Abidin maupun dari Bapak Ustaz Robi Gradio. Kami akan pertama dari Bapak Ustaz Zainal Abidin tentang pernahkah atau sudahkah mengirimkan surat atau duduk bareng dengan Robi Talawiyah. Mereka membatalkan nasab Wali Songo berlama. Dalam membatalkan nasab Wali Songo, mereka tidak pernah memanggil mengirim surat duduk bareng dengan keluarga Wali Songo. Dalam Al-Quran disebutkan wa in aqadtum fa'aqibu bimithli ma uqidtum bih. Kalau kalian mau balas dengan sepadannya. Ketika saya memberikan tesis bahwa nasab mereka itu batil, nasab mereka munqati, kalau memang nasab punya data dan punya dalil, kami siap diundang untuk duduk bareng bagaimana mereka mempertahankan nasab mereka. Ila hadzal yaum lam yakun minhum ahadun rasulun atau mursalun ilayya. Tidak ada. Itu mengenai itu. Jadi kapanpun Rabi Ta'alawiyah menginginkan untuk duduk berdiskusi tentang batalnya nasab mereka, saya akan berikan clue-clue di mana nasab mereka itu betul-betul batal itu. Dan apabila mereka mau, mereka akan, saya yakin akan yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi kalau sudah duduk bareng dengan saya. Yang kedua tentang nasab Ba'alawi yang katanya satu nama tidak dicatat, bukan satu nama, tapi mulai dari Ubaidillah sampai ayah dari Habib Abu Bakar As-Sakran. Karena mulai dicatatnya dari mulai Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Itu yang tidak ada di kitab-kitab nasab dari abad 5 sampai abad 9 itu adalah semua nasab Ba'alawi itu. Dari mulai Ubaidillah punya anak Alwi, Ali punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Muhammad Ali, Ali punya anak Muhammad Sahib Birbat, punya anak Ali Al-Ghayur, punya anak Alwi lagi, sampai ke Abdurrahman Abu Bakar Ali As-Sakran. Itu tidak ada semuanya. Jadi bukan hanya satu. Jadi akan sulit bagi mereka bukan hanya mencari siapa nama Ubaidillah sebagai anak daripada Ahmad, karena seluruh silsilah mereka sampai Abu Bakar As-Sakran di rentang waktu 551 tahun sebenarnya, saya genapkan menjadi 550 tahun, itu tidak ada kitab nasab yang mencatat satu pun kitab nasab yang mencatat mereka sebagai keturunan Rasul, tidak ada. Sampai abad ke-9 895 mereka bikin kitab sendiri bahwa mereka keturunan Rasul, dan sayangnya nyantolnya pada yang salah. Nyantolnya pada Ubaidillah di kitab As-Suluk abad ke-8, ternyata Abdullah itu terbukti di dalam kitab-kitab sebelumnya juga bukan sebaik keturunan Rasul. Dan Abdullah nyantol kepada keluarganya Ahmad bin Isa, ini Ubaid nyantol pada Abdullah, yang juga Abdullahnya ini nyantol. Jadi dia nyantol pada cantolan yang salah, akhirnya yang rungkat. Kemudian apabila kita bicara tentang as-suhra wal istifadah, itu as-suhra al istifadah adalah tariqu isbatil haq,
Thariqu isbatil haq, cara mencari kebenaran salah satu adalah thariqus syahadah. Salah satu cara thariq isbatis syahadah adalah dengan asyuhra wal istifadah. Wa tajuju asyhadatu bisyuhrati wal istifadati fi asya'a minha an-nasabu. Boleh bersaksi dengan hanya mendengar dari orang di dalam beberapa perkara, di antaranya nasab, karena nasab berkaitan dengan pernikahan berkaitan dengan tidur bareng, akhlaknya orang Islam nggak boleh ngintip. Maka kalau umpamanya nasab itu tidak boleh dengan syuhra dan istifadah, ini sangat sulit. Kan bersaksi itu kita harus melihat. Saya jadi saksi orang ini mencuri. Apakah kamu melihat? Ya, baru diterima kesaksiannya. Itu namanya syahadah bil bayyinah atau bin nadri bil basar. Tapi kalau kita jadi saksi di depan pengadilan, apakah engkau bersaksi bahwa dia mencuri? Betul Pak Hakim. Kamu melihat? Tidak. Saya kata Yai Mas Nur Hadi. Nggak bisa. Yang akan dipanggil sebagai saksi Yai Mas Nur Hadi, karena saya tidak melihat, hanya mendengar. At-tasamu'. Kalau nasab boleh, walaupun kita tidak melihat. Kita tahu bahwa si fulan anaknya Ahmad. Sejak kecil ini, siapa itu? Anak saya. Udah kita percayain. Itu watajuju asyhadatu bisyuhra wal istifadah. Kalau kita nanti di hadapan pengadilan, wahai Imaduddin, apakah kamu siap bersaksi? Siap. Bersumpah demi Allah. Demi Allah. Siapkah engkau bersaksi bahwa fulan ini anak Ahmad? Bersaksi. Berdasar apa kamu bersaksi dia anaknya Ahmad? Berdasarkan syuhrah wal istifadah, karena sudah dikenal di kampung ini dia anaknya Ahmad. Betul tidaknya itu beda lagi. Ternyata ini si fulan bukan anaknya Ahmad. Dia ini anak angkat yang sejak kecil dia pindah ke kampung ini diaku sebagai anaknya. Maka ketika ada bayinah, nih bayinah, datang orang lain yang satu kampung dari dia pindah ke Malang nih, itu bukan anaknya, itu anak angkat. Ini suratnya bahwa dia lahir namanya si fulan, anaknya si Muhammad, bukan anaknya Ahmad. Ahmad ini mah pamannya. Lah, syuhra dan istifadah itu batal apabila ada bayinah. Maka watajuju syuhra asyhadatu bi syuhra wal istifadah ma lam tukhalif al bayyinah, selagi tidak bertentangan dengan kesaksian bukti nyata. Begitu pula dengan syuhra dan istifadahnya para habaib hari ini, bukan syuhra dan istifadah lagi, syuhra. Syuhra. Kenapa? Udah beratus-ratus tahun mereka dikenal sebagai turunan Nabi. Tapi ketika ada bayinah, nih kitab Tahdhibul Ansab abad ke-5, tidak ada Ubaid nama anak Ahmad. Ini kitab Muntaqilatut Talibiyah karangan Toba-Toba, tidak disebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad. Nih kitab Al-Mazdi abad ke-5, tidak disebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad. Ini kitab Sajarah Mubarakah menyebutkan anak Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, Husain, tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini kitab abad ke-8 As-Sabatul Musan, ini kitab abad ke-8 kitab Al-Asidi, ini kitab abad ke-9 Umdatul Talib. Semuanya tidak ada. Ini namanya bayyinatun sharihah. Syuhra dan istifadah yang hari ini dari ujung Aceh sampai Papua bahwa Habib itu cucu Nabi, putus semua karena ada bayinah pada zamannya bahwa mereka bukan cucu Nabi. Lalu bagaimana dengan nasab Nabi Muhammad SAW? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi Muhammad anaknya atau keturunannya Ismail Ibrahim itu wahyu. Nabi Muhammad ngomong Abi Ibrahim.
sudah ada hadis. Maka walaupun para ulama nasabnya ini nggak jelas Nabi Muhammad sampai Ibrahim, tapi diyakini berdasarkan hadis daripada Rasulullah Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad turunan Ismail, turunan Ibrahim. Jadi adanya amudun nasab atau tidak adanya amudun nasab itu tidak penting. Seperti hakul yakin Imaduddin ini cucu Nabi Adam, walaupun tidak ada silsilah sampai Nabi Adam. Karena apa? Karena ada ayat Al-Quran, ada hadis yang mengatakan Nabi Adam itu Abul Bashar. Kalau Abul Bashar, ana basarun, fa ana min dzurriyyati Adam.